kampung ini atau kecamatan ini paling enggak dikenal sebagai sebuah kampung kuliner yang tempat untuk bagaimana menjual makanan tradisional, melestarikan dan ada edukasi di sini. Dan itu bagi saya menjadi penting untuk keberlanjutan kue-kue tradisional yang sebenarnya sudah kadang-kadang sudah jauh ditinggalkan ya, ditinggalkan kawan-kawan muda ini seperti itu. Desa Denai Lama, Pantai Labu, Deli Serdang. Merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dulunya desa ini sama seperti desa pada umumnya. Bahkan tidak banyak yang mengenal Desa Denai Lama. Namun kini Desa Denai Lama menjadi tujuan wisata. Sejak tahun 2020, Dedi Sofyan mendirikan Pekan Sarapan Karya Anak Muda atau Pasar Kamu. Pasar yang buka setiap hari Minggu ini berhasil menarik ribuan wisatawan dan berdampak baik bagi perekonomian warganya. Desa Denai Lama ini penduduknya petani dan nelayan sebenarnya. Petani, nelayan, sebagian ada buruh. Kalau saya di sini memang orang tua asli juga di sini, Denai Lama. Berprofesi kalau almarhum bapak itu nelayan dan ibu petani. Jadi dalam masa hidup di Desa Denai Lama ini dua profesi itu saya alamilah itu sebagai anak sebagai nelayan maupun sebagai petani gitu. Karena kita jauh dari katakanlah kota Medan ya, paling nggak rata-rata orang kemarin 1,5 jam. Kemudian ya kampung ini memang terasa sepi kalau nggak ada ya kan, siapa yang mau kemari gitu. Mimpi awal itu ya, kalau kita bilang mimpi ya, cita-cita atau mimpi itu memang ada keinginan bagaimana ada satu aktivitas ekonomi atau katakan pasar, memang sudah ada mimpi menjadi pasar yang itu dikelola oleh masyarakat desa di sini. Selain dikelola oleh masyarakat sini, dan yang diproduksi adalah apa yang ada di kampung ini. Tentunya yang pertama terpikir itu soal hasil pertanian. Padi, ada kelapa, ada sayur-sayuran seperti itu. Tapi kalau lihat kondisi ini, kita kan sudah banyak orang mengambil alih itu pekerjaan itu. Ada yang menjadi agen padi, kemudian agen kelapa gitu. Nah, terpikir memang waktu itu langsung bahwa di desa ini semenjak kecil memang kue-kue tradisional itu ada. Misalnya pulut panggang, yang dangai, rasida, kekaras, kue makmur, kemudian pecal, ada pecal, kemudian ada bubur lambu, ada bubur pedas, itu ada di sini memang di situ. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi saya yang memang beberapa waktu sebelum itu selalu selalu menimba ilmu di luar lah ya. Mudah-mudahan ya niatnya kalau nanti kue laku, kemudian kue ini banyak yang beli, ya udah nggak payah lagi kerja-kerja di luar lah, kerja di sini aja gitu. Tapi mimpinya memang ada pasar, dan kalau kue ini laku banyak kita bisa mengajak orang, itu sudah ada gitu. Mimpi membangun sebuah pasar di desa tempat tinggalnya menggerakkan Dedi menciptakan ide-ide baru. Pasar Kamu dibalut dengan nuansa tradisional. Makanan yang dijual juga merupakan panganan tradisional. Uniknya, untuk melakukan transaksi jual beli di pasar ini, wisatawan harus menukarkan tempu yang terbuat dari tempurung kelapa terlebih dahulu. Satu tempu dihargai Rp2.000. Harus bisa berjualan di kampung ini dan orang datang kemari gitu, di situ.
Itu awal dari net itu. Maka harus ada hal-hal yang kita anggap menarik seperti itu. Saya kira kue-kue kampung ini bisa jadi menarik saya kira gitu. Dalam hati saya, karena ini tentunya sudah susah didapatkan. Dan di kampung ini juga ada kue-kue misal kekaras, kemudian kue makmur ini hanya hadir nanti pada saat hari Lebaran, ya kan, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa siapkan setiap hari seperti itu. Cuma yang namanya orang berjualan ini kan harus ada apa yang menjadi tarik selain kue tadi itu. Sejak awal memang saya sudah temukan alat tukar itu. Jadi saya sudah menemukan alat tukar tempu ini sebagai alat proses penukaran atau pembelian dari itu. Dan bayangan saya, tempu ini akan membantu, menjadi asbab membantu bagaimana orang mau datang, bahwa ini ada pasar yang tidak pakai rupiah. Itu sudah ada terpikirkan. Nah, awalnya saya cetak tempu ini ya 200 tempu waktu itu. 200 tempu saya cetak, kemudian mulailah kita jualan. Orang kampung sini merasa aneh kan. Orang langsung beli, ada yang beli karena ada kue ini, Tapi saya bilang sebelum beli ini harus beli tempu dulu gitu. Lama-lama orang sini malas, 1 bulan itu malas dia, nggak usah lah gitu. Beli pun susah kali gitu, gilanya ini kan. Ngapain kita beli itu, harus bisa langsung, harus menukar tempu lagi gitu kan. Ini kayak apalah, kayak anak-anak dia bilang gitu kan. Jadi ini kan nggak jualan, kayak pura-pura aja gitu. Tapi kita memang niat jualan. Sesuai namanya, Pasar Kamu juga memberdayakan generasi muda. Pasar Kamu menjadi tempat belajar, mengasah kemampuan bersosialisasi, dan juga mengembangkan keterampilan wirausaha anak muda di desa ini. Amelia Putri Rangkuti merupakan salah satu pemuda desa Denai Lama yang sudah bergabung dengan Pasar Kamu sejak tahun 2020. Putri menjadi sosok yang berkembang bersama Pasar Kamu. Ia juga menjadi inspirasi bagi teman-temannya untuk belajar menjadi lebih baik. Oke, jadi awalnya dulu saya di tahun 2020, waktu masih awal-awal bukanya Pasar Kamu, dulu saya diajak oleh pimpinan Pasar Kamu, yaitu Pak Dedi, untuk berjualan di Pasar Kamu. Karena kan memang Pasar Kamu ini konsepnya itu anak muda ya, yang berkreativitas, kemudian yang berdagang juga di sini. Memang anak muda, makanya waktu itu Pak Dedi sampai datang ke rumah saya, karena memang dulu waktu awal-awal perintisan Pasar Kamu sulit untuk mencari orang yang ingin berdagang di Pasar Kamu. Nah, setelah Pak Dedi datang ke rumah saya untuk mengajak saya jualan, lalu tempo beberapa hari atau beberapa minggu, saya lupa juga, saya jualan di sini. Tapi saya jualan nggak saya sendiri, tapi saya bertiga dulunya sama teman saya. Nah, dulu itu saya jualan, masih jualan ketoprak dulu saya. Nah, kemudian beberapa bulan, saya diajak juga sama bendaharanya Pasar Kamu, dulu namanya Kak Ika. Saya diajak untuk menjadi kasir di Pasar Kamu. Nah, saya jadi kasir di Pasar Kamu itu udah lama, dari Agustus kalau nggak salah ya, Agustus di tahun 2021 sampai di Agustus juga 2022. Jadi udah setahun juga saya jadi kasir. Lalu setelah itu Pak Dedi memilih saya untuk jadi koordinator Pasar Kamu. Nah, saat itu saya berpikir bahwa saya tuh masih terlalu muda untuk mengemban tugas ini. Awalnya saya menolak. Nah, baru kemudian beberapa orang meyakinkan saya bahwa siapapun bisa jadi apapun. Saya terima jadi koordinator itu di tahun 2022 September pada saat itu, sampailah sekarang. Saya jadi kenal dengan masyarakat-masyarakat yang
di luar dari Desa Dene Lama ya, karena kan yang berdagang di Pasar Kamu ini bukan hanya warga Desa Dene Lama saja, tetapi ada juga warga desa tetangga seperti Binjai Bakung, Dene Sarangburung. Itu juga jadi menambah relasi juga. Seiring berjalan waktu, Pasar Kamu telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Pasar ini berhasil memberdayakan Desa Dene Lama dan juga desa-desa lain di sekitarnya. Pasar Kamu juga telah menjadi ikon wisata Deli Serdang yang ramai dikunjungi setiap minggunya. Ya, alhamdulillah juga ya, artinya apa yang saya impikan bahwa banyak orang datang kemudian beraktivitas ekonomi itu lambat laun terjadi. Karena ini menurut saya apalagi waktu zaman Covid banyak orang yang mengeluh soal ekonomi, dan Pasar Kamu ini pengakuan dari pedagang sebagai salah satu pekan atau salah satu dagangan yang cukup membantu perekonomian. Dan zaman Covid semua orang akan melakukan itu untuk membantu masyarakat, khususnya di masyarakat Dene Lama. Ini juga masyarakat di dekat saya. Nah, ini memang saya terus berpikir bahwa pasar ini harus berkembang, gitu. Berkembang, tetap mempertahankan nilai-nilai daerah lokal, kemudian juga ketradisionalan. Kekuatan masyarakat ini adalah ketika dia bertemu dengan orang, ketika dia bisa berkomunikasi dengan orang. Ini ada kelebihan-kelebihan yang saya lihat. Komunikasi orang Jawa di sini, orang Melayu, ibu-ibu nenek sini itu punya khas-khas yang orang merindukan sebenarnya, di luar dari kue itu. Akhirnya saya pertahankan model konsep Pasar Kamu yang model kampung seperti itu gitu. Jadi Pasar Kamu ini sejak awal memang kita ingin adalah pasar bersama masyarakat, maka sistem yang saya kembangkan adalah sistem komunitas ya, sistem kebersamaan. Bukan saya sebagai pemilik Pasar Kamu gitu. Manajemennya juga bersama, keputusan aturan bersama, kemudian sistem-sistem ini kita bicarakan bersama gitu. Karena Putri juga pernah juga bertanya-tanya dengan para pedagang, ternyata bahkan ada juga yang menjadikan berjualan di Pasar Kamu ini sebagai pekerjaan utama. Artinya mereka memang sangat terbantu dengan keberadaan Pasar Kamu ini, karena pendapatan ya, kalau saya lihat dari buku ininya ya, pendapatan rata-rata per pedagang itu 1,5 juta lah. Yang paling banyaknya itu ada beberapa pedagang yang dapat 6 juta. Tuh, jadi menurut saya keberadaan Pasar Kamu ini memang sangat membantu pedagang-pedagang yang ada di sini. Bahkan masyarakat yang tidak ikut berjualan di Pasar Kamu, mereka juga ikut merasakan dampaknya. Seperti yang jual minyak eceran, bensin ya atau pertalite, mereka juga merasakan dampak dari keberadaan Pasar Kamu. Saya bergabung dari tahun 2021 ya. Jadi saya lihat Pasar Kamu ini sangat positif bagi pemuda-pemuda, juga bagi meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi saya sangat tertarik di sini. Jadi di sini sudah melibatkan pemuda, sudah dibilangkan ratusan pemuda. Di sini saja saya selaku pedagang, saya sudah melibatkan 10 tenaga kerja pemuda, anak-anak muda. Alhamdulillah sangat membantu ekonomi saya. Ya, sebelumnya adanya Pasar Kamu ini kita lihat pemuda-pemuda di sini hanya sekedar pulang sekolah, kadang-kadang mereka hanya bermain game, duduk bergerombol-gerombol, bermain game gitu kan. Jadi saya pikir kita lihat sangat kali tidak ada manfaatnya gitu kan. Jadi adanya Pasar Kamu ini kan beliau dalam 1 minggu
bisa hadir 2-3 kali di pasar kamu ini. Paling enggaknya yang pulang-pulang sekolah setengah hari sore, mereka bergabung di sini, ada pertemuan-pertemuan oleh pimpinan kita, diberikan pengarahan, gitu kan. Jadi mereka terfokuslah kemari, gitu kan. Ini manfaatnya besar sekali ya, Mbak ya, sangat besar sekali. Karena di zaman milenial ini pemuda-pemuda kita sudah banyak, saya bilangkan, ke dunia digital ini merusak jiwa mereka kalau mereka tidak bisa mengarahkan dengan baik, gitu kan. Jadi kita ajak pemuda-pemuda itu untuk terlibat di pasar kamu ini agar pola pikir mereka itu ke depannya, oh begini kalau kita menjadi usaha. Karena di zaman milenial ini kan banyak kali godaan-godaan yang kalau kita tidak bisa mengarahkan dengan baik, mungkin mereka akan terjerumus, gitu kan. Saya tidak melihat lagi bahwa pasar kamu ini sebagai sebuah pekan untuk berhappy ya. Kalau dulu ya udah kita habis nggak habis, pokoknya kita senang aja. Oke lah, itu sebagai motivasi. Tapi memang keberadaan pasar kamu ini menjadi penting bagi masyarakat yang memang menumpukan salah satu penghasilan ekonominya dari pasar kamu. Nah, jadi saya kira ini menjadi tantangan kita bagaimana mempertahankan pasar kamu ini berkelanjutan terus, gitu. Karena ternyata bukan lagi ini menjadi sampingan, gitu. Ada keluarga yang menumpukan hidup pendapatannya di pasar kamu, gitu. Nah, ini kan berbeda ya, berbeda. Kalau dulu bisa nyantai kita, tapi sekarang ini apa ini, gitu. Ini memang ternyata ada hidup orang yang digantungkan dari sini, gitu. Dan kalau kita lihat orang sekarang membangun rumah, memberi fasilitas keluarganya juga dari pasar kamu, gitu. Jadi memang kita anggap ya ini prospek betul di pasar kamu bagi masyarakat di sini, gitu. Pasar Kamu telah mengubah hidup warga Desa Denai Lama. Kehadiran Pasar Kamu berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, mengasah keterampilan pemuda untuk berwirausaha, serta memajukan Desa Denai Lama menjadi desa wisata yang ikonik di Deli Serdang. Lebih jauh, Pasar Kamu juga menjadi wadah untuk mengenalkan dan mempertahankan kuliner tradisional Indonesia, warisan nenek moyang bangsa. Kalau yang saya amati, hampir 80% anak-anak muda yang ada di Desa Denai Lama ini bergabung di Pasar Kamu, baik itu sebagai pedagang ataupun sebagai relawan. Karena kalau kita lihat dari ininya ya, datanya, 120 pedagang tenaga kerja muda yang ada di Pasar Kamu. Itu yang berdagang aja 120 anak mudanya. Kalau untuk relawannya sebagai komisioner penukaran tempo atau kasirnya dan tim-tim relawan yang lain, itu ada sekitaran 40-an. Jadi mungkin ada 160 anak muda yang ada di Desa Denai Lama dan sekitarnya ya, karena nggak hanya Desa Denai Lama aja yang ada yang anak mudanya itu bergabung di Pasar Kamu, tetapi ada juga desa-desa sebelah yang anak mudanya bergabung di Pasar Kamu. Jadi kurang lebih ada 160. Kalau saya ya, entah kenapa semenjak bergabung di Pasar Kamu ini, saya ingin terus bergerak ya di bidang pariwisata ini, karena ternyata bergabung di kepariwisataan itu menyenangkan. Selain kita menambah pengetahuan, kita juga mendapatkan relasi tentunya, Kak. Juga di pariwisata ini ternyata impact-nya ke ekonomi itu luar biasa sekali, dan saya baru sadar ketika saya bergabung di Pasar Kamu, ternyata adanya wisata di suatu desa itu memberikan peningkatan perekonomian yang cukup signifikan bagi saya. Jadi itulah yang menyebabkan saya sampai sekarang saya masih ingin terus berada di Pasar Kamu. Bahkan kalau ada tawaran untuk saya bekerja di tempat lain, saya mungkin menolak dulu karena saya masih ingin di Pasar Kamu. Ya, harapan Pasar Kamu ke depan ya,
ya untuk selaku pedagang kita tetap mempertahankan menu khas daerah kita, khas budaya kita. Harapannya ke depan ya pengunjung lebih antusias lagi datang ke pasar kamu, dan mereka mudah-mudahan jangan sampai kehadiran mereka itu kita kecewakan dengan pelayanan kita, dengan menu-menu yang kita sajikan. Kita sebagai pedagang tetaplah menjaga kualitas menu kita dan tetap menjaga khas budaya kita. Pertama, yang bisa kita tampilkan budaya di sini adalah dari ciri khas menu makanan kita. Nah, kedua ya budaya. Ketiga juga aksesoris kita, pakaian kita. Itu kita juga bisa memperkenalkan budaya dari pakaian kita, dari menu kita, dan dari stand-stand yang kita buat. Kan? Nah, tampilan-tampilan sanggar-sanggar tari dan seni-seni budaya itu juga kita tampilkan di sini. Jadi mereka selaku pengunjung itu bisa tahu bahwa Indonesia ini adalah negara budaya. Kampung ini atau kecamatan ini paling enggak dikenal sebagai sebuah kampung kuliner gitu ya. Yang tempat untuk bagaimana menjual makanan tradisional, melestarikan, dan ada edukasi di sini. Dan itu bagi saya menjadi penting untuk keberlanjutan kue-kue tradisional yang sebenarnya kadang-kadang sudah jauh ditinggalkan ya, ditinggalkan kawan-kawan muda ini seperti itu. Jadi harus dia kembangkan secara massal. Jadi walaupun kalau bisa ya sekarang kalau ada 100-an pedagang, kalau bisa ya ribuan pedagang untuk beraktivitas di pasar kamu yang basisnya adalah makanan tradisional itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk menjaga keberlanjutan, selain kami memperbaiki terus penguatan manajemen, kemudian tentunya saya secara sadar untuk bagaimana memperkuat kaum muda untuk menjalankan mekanisme pasar kamu ini. Gitu. Kalau dari saya dulu, saya sebagai pencetusnya, kemudian saya sebagai pengelola, sekarang kita secara bersama-sama agar selain dari kue tradisional ini diwarisin sama remaja, manajemen pengelolaan pasar KM ini juga dikuasain oleh kaum muda situ. Yang kedua, dan yang ketiga, pasar kamu ini tetap kita pertahankan dengan ketradisionalan. Kemudian menampilkan budaya-budaya lokal ya gitu ya. Jadi sekarang pasar kamu sudah bersinergi atau berjaringan lah ya, atau sudah berteman dengan kawan-kawan seniman. Walaupun seniman-senimannya seniman pemula di sini, saya kira itu tidak ada masalah. Yang penting ada media di sini. Ada seniman musik di sini, Melayu, ada gamelan, ada sanggar-sanggar tari, dan saya kira ini berpotensi untuk menggabungkan antara kuliner tradisional dengan pemajuan atau melestarikan seni-seni tradisional, khusus yang berada yang ada di sekitar kampung atau kecamatan, bahkan di kabupaten ini. Gitu.